أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Selanjutnya, wanita calon penghuni surga itu bisa mengungkapkan rasa cintanya. Caranya bagaimana? Mengungkapkan rasa cinta itu dengan dua cara. Dengan bahasa verbal atau yang semakna, dan yang kedua dengan sikap. Jadi dengan bahasa verbal dan yang kedua dengan sikap. Kita bahas yang bahasa verbal. Jadi ibu sekalian, al-wadud adalah wanita yang penuh dengan cinta dan bisa mengungkapkannya. Gimana cara mengungkapkannya? Yang pertama dengan kata-kata. Caranya yang pertama ibu sekalian, panggil suami dengan panggilan sayang. Masya Allah. Itu sunnah Nabi SAW. Nabi memanggil Aisyah itu apa? Humaira. Artinya apa? Yang kemerah-merahan pipinya. Hadirin, ibu-ibu kalau manggil suami siapa? Yayang. Masya Allah, bagus. Selain Yayang, Hani. Hani artinya madu dong. Biasanya ibu-ibu paling benci sama madu. Masya Allah. Pokoknya panggil suami dengan panggilan sayang. Nah bapak-bapak juga, bapak-bapak manggil istri apa nih Pak? Apa? Neneng. Oh neneng. Jangan dong Pak. Memangnya nggak boleh Ustadz? Boleh sih, tapi kan Nabi nggak panggil neneng. Panggil panggilan mesra gitu loh. Kan harus diungkapkan. Cinta itu harus diungkapkan. Ya. Ustadz bukan zamannya lagi Pak Ustadz. Kita udah punya cucu. Nabi apa nggak punya cucu? Nabi punya Hasan, punya Husain, tapi tetap manggil istrinya Humaira. Jadi hadirin sekarang ini tidak mengenal batasan usia. Sekali lagi, panggil dengan panggilan sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang istri tidak boleh malu untuk mengungkapkan rasa cinta. Rasa apa? Rasa cintanya sama suami. Idza ahabba ahadukum akha falyu'limhu. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, maka ungkapkanlah, bilang saya cinta kepada engkau karena Allah. Jadi wanita idaman suami dan calon penghuni surga itu yang gak gengsi mengatakan aku sayang kamu yang gitu, aku kangen sama kamu, aku cinta kamu. Ibu-ibu diungkapkan kan ibu? Ungkapkan. Bapak-bapak coba saya nanya, jujur bapak-bapak, istrinya suka mengatakan cinta nggak? Enggak. Waduh, kok kayaknya gersang banget rumah tangga di Denpasar ya? Ini biasanya kan Denpasar itu kan identik dengan honeymoon, itu kan orang honeymoon ke Bali katanya. Katanya belajar dari orang Bali. Jarang orang honeymoon ke Jakarta tuh nggak ada. Honeymoon itu ke Bali. Bu, saya ingin tanya, suami-suami ibu pergi berangkat kantor jam berapa? Jam berapa bu? Bu, ibu-ibu, suami berangkat jam berapa? Jam 8. Kalau suami berangkat jam 8, jam 8.15 tuh SMS beliau, yang aku kok kangen banget sama kamu. Masya Allah.
luar biasa. Itu baru. Iya dong. Itu insya Allah muter balik suami. Itu wanita calon penghuni surga al-wadud, itu bisa ngungkapin. Jadi itu kehidupannya enak gitu loh, bukan cacian, bukan makian yang keluar. Pokoknya harus pintar ibu ya, latihan deh, latihan. Ya mungkin karena selama 20 tahun nikah nggak pernah bilang sayang, nggak pernah bilang kata cinta, pertama kali mungkin dicurigain sama suami. Kamu nggak salah kirim SMS ya? Tapi insya Allah kalau dijelaskan ini sunnah Nabi, udah ngaji yang insya Allah bisa semakin harmonis. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-wadud itu senantiasa berbicara dengan suami dengan lemah lembut, karena kan penuh dengan rasa cinta. Orang yang lagi jatuh cinta kan nggak marah-marah dong. Nah begitu juga istri yang penuh dengan rasa cinta itu kalau bicara sama suami lemah lembut. Kalau berbicara dengan suami pakai nada rendah dan tidak boleh pakai nada tinggi. Jelas ya ibu? Jadi kalau bicara sama suami nada apa? Nada rendah. Nggak boleh teriak-teriak depan suami, nggak boleh histeris depan suami, nggak boleh ngamuk depan suami. Ustadz, saya kalau marah sama suami sih nggak ngomong, paling lempar piring aja 1, 2, 3, nggak boleh lempar piring. Ini yang perlu kita camkan. Hadirin, ingat tidak hadis Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tahu kapan kamu sedang marah, kapan kamu sedang normal. Kata Aisyah, coba ya Rasulullah, kalau kamu lagi normal, kamu akan mengatakan wa rabbi Muhammadin, demi Rabbnya Muhammad. Tapi kalau kamu lagi marah, kamu akan mengatakan wa rabbi Ibrahim, demi Rabbnya Ibrahim. Maksudnya apa? Gaya bahasa orang Arab itu sering menggunakan sumpah. Jadi orang Arab tuh dikit-dikit sumpah, atau sering melakukan sumpah. Nah, Aisyah kalau lagi senang itu sumpahnya demi Rabb Muhammad. Maksudnya apa? Demi Allah. Tapi dia pengen aja nyebut nama suaminya, demi Rabb Muhammad. Tapi kalau lagi marah, beliau akan mengatakan apa? Demi Rabb Ibrahim. Kata Aisyah, benar ya Rasul, aku tidak bisa berpaling kecuali hanya dengan tidak menyebut namamu saja. Jadi semarah-marahnya Aisyah hanya mengucapkan demi Rabb Ibrahim. Ibu kalau marah begitu nggak? Demi Rabb Ibrahim? Hah? Oh, kamu tinggi. Apa salahku mas? Memangnya kamu aja yang bisa banting pintu, aku juga bisa. Jeder. Ini nggak boleh. Kalau kau jantan ceraikan aku, ya kalau kau jantan ceraikan aku lagi. Nggak boleh. Wanita ahli sorga tuh nggak boleh bilang begitu. Itu Aisyah loh. Bayangkan Aisyah ketika Nabi meninggal dunia itu usianya kurang lebih 17 tahun. Jadi bayangkan, wanita masa puber tapi cerdas sekali dalam mengontrol emosi. Kalau marah ke Nabi itu nggak pernah pakai nada tinggi, selalu nada rendah. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Jelas ini hadirin sekalian, ibu-ibu? Itu cara mengungkapkan dengan lisan. Yang berikutnya, cara mengungkapkan rasa cinta dengan sikap. Cara mengungkapkan rasa cinta dengan sikap yang pertama jelas-jelas taat sama suami. Fassalihatu qanitatun
dan wanita-wanita salehah taat kepada suami. An-Nisa ayat 34. Ulama kita mengatakan in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbuhul muti'. Kalau cinta Anda tulus, Anda akan taat sama dia. Karena seorang yang sedang jatuh cinta akan menuruti keinginan pihak yang ia cintai. Jadi kalau kita benar-benar cinta kepada suami kita, kita akan taat, kita nggak akan bantah, kita nggak akan ngelawan. Oleh karena itu, wanita yang sedang jatuh cinta, dia tidak boleh membantah perintah suaminya. Semuanya, kecuali satu kondisi. Apa kondisi tersebut? Maksiat. Dan sekali lagi saya tekankan, maksiat itu hanya dua unsur. Unsur yang pertama, meninggalkan yang wajib, dan unsur yang kedua, mengerjakan yang haram. Selama suami tidak memerintahkan kita mengerjakan yang haram dan meninggalkan yang wajib, kita harus taat. Kita harus taat. Kita harus taat, ibu sekalian. Apa saja selama tidak maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama, harus taat kepada suami. Cara yang kedua, mengungkapkan rasa cinta dengan sikap. Melayani suami, membantu mengurusi kebutuhan dan keperluan suami selama kita mampu. Lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau mendermakan uang beliau, waktu beliau untuk mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi diboikot, Khadijah pun ikut diboikot bersama suami tercintanya sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang jatuh cinta dengan suaminya harus melayani. Kita harus punya jiwa melayani. Jelas itu ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم